Bapak Ibu Saudara, warga Embun Surgawi yang diberkati, setelah peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, ribuan orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Merespons berita Injil yang disampaikan dengan jelas oleh Petrus. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, saya mengajak untuk merenungkan dipanggil untuk menjadi murid. Teksnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lukas mencatat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula terbentuk setelah peristiwa Pentakosta. Bayangkan, dalam sehari jumlah mereka ditambahkan 3.000 orang percaya baru. Yang menarik adalah para rasul mengelola semuanya itu tanpa meninggalkan intisari hidup di dalam kerajaan Allah. Para rasul tetap teguh pada apa yang diajarkan Yesus dan tidak tergoda untuk memakai cara-cara lain. Bacaan hari ini menggambarkan bagaimana cara Kristus dalam membangun dan mempersiapkan jemaatnya. Dan ini menjadi inti kehidupan seorang murid Kristus yang sejati. Mereka tidak berhenti pada pengalaman iman yang pertama, percaya dan dibaptis, melainkan masuk dalam perjalanan hidup yang bertekun, setia dan mendalam. Bapak Ibu Saudara, kata bertekun di sini berarti terus-menerus, tidak goyah, dan memberi diri dengan tekun. Ini bukan sekedar aktivitas sekali waktu, tetapi sikap hati yang melekat erat pada ajaran Kristus. Ada 4 hal utama yang menjadi dasar kehidupan murid Kristus. Yang pertama, pengajaran para rasul. Ini adalah Injil Kerajaan Allah, kebenaran yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kedua, persekutuan, yaitu kebersamaan dalam kasih, berbagi hidup dan saling meneguhkan. Ketiga, memecahkan roti, yaitu perjamuan Tuhan yang dilakukan setiap kali berkumpul untuk mengingat pengorbanan Kristus yang sudah menyelesaikan dosa, mempersatukan kita dalam satu tubuh Kristus, dan yang mengutus kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan keempat, doa. Bagaimana murid Kristus terhubung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, cara hidup seorang murid Kristus bukanlah hidup yang mandiri, eksklusif, dan terpisah, melainkan hidup yang berakar dalam Injil, terikat di dalam kasih, berpusat kepada Kristus, dan bergantung kepada Allah dalam doa. Marilah kita menjadi murid yang mau belajar setiap hari dari Yesus, tinggal dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya, hidup dalam kesadaran akan karya salib, dan senantiasa berdoa. Murid Kristus tidak hanya mendengar, tetapi hidup dalam ketaatan yang nyata. Ambil komitmen untuk membangun dan memelihara gaya hidup seorang murid. Berkomunitas, belajar firman Tuhan, Kristus adalah pusat segalanya, dan membuka diri untuk dibimbing bersama dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Kristus berarti hidup bertekun dalam Injil, persekutuan, perjamuan Tuhan, dan doa. Tuhan memberkati.